Di tanah Tambun yang terus tumbuh, akan hadir unit sekolah baru SMAN 8 Tambun Selatan. Setiap hari, di bawah terik matahari, 69 orang pekerja bahu-membahu membangun masa depan. Target pekerjaan telah mencapai 35,03%. Menandai langkah nyata menuju hadirnya ruang-ruang kelas baru. Dengan nilai anggaran, pembangunan yang dikerjakan oleh CV Putra Gumilar Kencana ini bukan hanya bangunan, tetapi juga harapan. Terima kasih kepada Bapak Gubernur sekali lagi. Saya dari warga setempat dekat sekolah ini, ya semoga lebih anak-anak dengan dekat sekolah berangkatnya jadi lebih semangat lagi gitu, ya lebih rajin ya, karena nggak jauh gitu sekolahnya. Di Blok A, 5 ruang kelas sudah berdiri, menuju 27 ruang kelas yang akan segera terwujud. Sementara di lantai 2 akan terpasang cikal bakal 4 ruang kelas tambahan yang akan segera berdiri. Sebelumnya kami menyewa, sudah mengalami sewa tempat pindah itu 2 kali. Terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Gubernur Pak KDM. Setelah 7 tahun baru terrealisasi di tahun 2025 kami memiliki gedung sekolah sendiri. Dan insya Allah tidak akan menyewa lagi. Siap data yang disusun dan siap tiang yang ditegakkan adalah langkah menuju pendidikan yang lebih baik. Untuk anak-anak Tambun Selatan dan Jawa Barat, istimewa. Jalan hirup rak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur Pak, kasih Pak. Kasih. Kasih Pak. Bu, kasih. Mari Mas Gub. Siap, izin masuk. Bapak Kapolda bisa hadir. Kasih. Assalamualaikum. Ya. Pak. Buya. Bu Siti ya? Iya, Pak. Bininya berapa? Bojone? Satu. Satu, dua. Baru satu. Woi. Produksinya apa? Sepatu, Pak. Sepatu ya. Karyawannya berapa? Sekarang kita 600 orang. 600. Baru mulai produksi. Pasarnya? Amerika. Amerika. Meko. Sudah ininya lancar. Ekspornya lancar. Pajak ekspornya aman waktu dia 我们这里是 OK， 我们这里是海关免税工厂。 Jadi kita sekarang udah termasuk kawasan berikat. Jadi yang Amerika kan barang masuk kan 19%. Iya. Ya, nah itu gimana? lancar Pak. Ya problem. 没问题。 Oke, ada masalah ya. Oke. OK。 Karyawannya bagus-bagus. 他说员工都很挺好的吗？优秀吗？优秀，很好，很好，办公室 Lingkungannya bagus, gak ada 然 ganggu. 后环境很好吗？环境 Gak 还 ada 好，很好， preman, 很好， gak ada pungutan, gak ada 他说 palak-palak. 他 Kami 说 akan 有 Yauchen, Nauten. 我没有没有。 Nggak ada, Pak. Oke, terima kasih ya. Makasih, Pak. Harus jujur, jangan nanti ada. Kasih. Main ke tempat saya. Saya tunggu main ke tempat saya nanti. Terima kasih Bapak. Terima kasih.
Kasih. Sehat selalu. Kasih. Bapak ini pencari kerja. Ini pencari kerjanya. Ini yang sudah mengakses. Akses datanya udah. Sudah masuk. Dan mendapatkan restorasi angkutan di atas serta kepuasan masyarakat dan layanan sektor tenaga kerja. Saya bikin vlog. Yang tinggi, Pak. Ini saya di Indramayu nih. Ini para pencari kerja. Sudah ngakses ke data yang nyari gawe sudah. Ngelamarnya kemana? PT apa? PT Sunbright Lestari. Produksinya apa? Sepatu. Siap kerja. Mau taat aturan kerjanya enggak? Nah, hari ini peluncuran nyari gawe jadi sistem layanan rekrutmen tenaga kerja berbasis digital. Jadi nanti tidak ada lagi lamaran kerja orang datang ke pabrik bawa-bawa lamaran, nggak ada, ya. Nanti tersistem, nanti ada di aplikasi nyari gawe, seluruh data calon tenaga kerja sudah ada, pabrik tinggal rekrut, wawancara. Setelah wawancara berhasil, lulus, dinyatakan diterima, baru ngurus SKCK, kesehatan dan sebagainya. Oke? Selamat bekerja ya. Nanti rajin, jangan jadi pengangguran ya. Kasih. Oke, kasih. Bapak saya Pak. Kasih. Dan lokasi tempat tinggal untuk cari kerja. Meningkatkan efektivitas penyaluran informasi pekerjaan secara sistematis dan mandiri. Ya, kasih. Monitoring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, saya hormati. Pak Ono Surono, terima kasih hadir. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Ngomongnya gitu ya. Kemudian di sini juga hadir Pak Dadi ada. Alhamdulillah. Ibu Sri ya. Ibu Sri. Oh iya. Bu Nur. Ya. Iya Bu Nur. Ya Bu Nur Hayati, terima kasih. Terus kemudian Pak Direskrimsus. Ya. Cewek-cewek kalau lihat diskrimsus lupa, grogi lihat cewek-cewek ini, pusing, lumayan. Pimpinan perusahaan yang saya ucapkan terima kasih ya, telah berinvestasi di Indramayu dan seluruh coba yang hari ini ngikuti Zoom di buka Zoomnya. Kan ada Zoom tuh. Ada, ayo perusahaan-perusahaan yang hari ini ngikut bareng. Nah, wah ketutup. Mana mic-nya pinjem. Ya, kalau masih mic yang ada suaranya. Nah, gini. Pembangunan itu tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada investasi. Bener nggak? Bangun jalan duitnya dari pajak. Salah satu penyumbang pajak itu adalah industri. Industri selain nyumbang pajak, nyiapin lapangan kerja. Industrinya jangan diganggu, jangan dipalakin, jangan didemo-demo, jangan ditakut-takutin. Kalau pada kabur nanti mau dapat duit dari mana negara ini? Ya kan? Harus dijaga. Ini mumpung di otak saya inget nih. Pembangunan industri ini pabriknya bagus nih, bagus nggak pabriknya? Tapi Pak Bupati, kalau besok kaki limanya nggak ditata, jadi kumuh. Jadi yang berikutnya adalah Pak Bupati nanti cari ini karyawan kalau makan tuh di mana, kantinnya di mana, warung-warung di mana. Nanti bangunannya Pemprov yang bangun, ya. Biar pada bagus, saya nggak mau lagi di pinggir jalan tuh kumuh. Kalau ada pabrik berarti ada keindahan, betul nggak?
bukan kekumuhan dan kemacetan. Oke? Tuh, kakinya benerin, jangan gitu terus. Nah, ya, ketawa semua. Kalau sama saya santai. Nih, yang kedua, pabrik waktu mau dibangun digangguin, ditakut-takutin. Sekarang nggak boleh ada, harus hilang. Pokoknya Pak Diskrimsus, di Reskrimsus, kalau ada premanisme ganggu industri, palakin, saya minta tegas, tangkap, adili. Dah. Nih. Nah, yang berikutnya, kalau sudah ada pabrik orang harus kerja. Nah, yang kerja ini pasti ribut dua nih. Tenaga kerja yang setempat dengan yang di luar. Oke? Kalau yang ahli-ahli ya rekrut dari lu. Karena nggak mungkin dipaksain kalau di tempatnya nggak ada. Kalau di tempatnya nggak ada ya pakai yang tempat. Oke, setuju nggak kalau yang ahlinya dari luar? Setuju nggak? Lah, ya ada yang ahlinya nggak di sini? Mana? Ahli apa? Nah, kan pasti dari luar. Tapi nanti mayoritas pekerjanya orang Tetapi orang sini juga sekarang dipersiapkan nih tenaga ahli-ahli ke depan, dididik, disekolahin, nggak bisa ujug-ujug. Nah, tapi kalau sudah masuk kerja pakai hukum kerja. Saya ngasih tahu bagi suami-suaminya yang istrinya kerja, suaminya nggak kerja, harus perhatian sama istrinya. Bener gak? Istrinya capek kerja seharian, datang ke rumah jangan dimarah-marahin, siapin nasi goreng, cuci baju, cuci celana dalam, jangan, kasihan capek. Setuju nggak? Iya. Kemudian jaga kesehatannya, jaga makanannya. Setelah itu ikutin hukum kerja. Kalau ada kesalahan ditegur, jangan bawa orang sekampung dibawa ke pabrik ngancam manajer HRD. Gak bisa, ini hukum industri, dihitungnya berdasarkan nilai industri. Barangnya salah cetak, sepatunya salah ngelem, itu berdampak pada produksi. Di pasar internasionalnya nggak diterima. Kalau di industri itu kirim barang 1 kontainer yang cacat 1, yang dibalikin ke Indonesia 1 kontainer. Rugi nggak perusahaan? Makanya di perusahaan itu kalau agak sedikit sadis-sadis, ya memang hukumnya sadis. Kenapa? Di luar negeri juga sadis yang belinya. Ya, gak ada toleransi. Nah, yang berikutnya, ngelamar kerja, ngantre, ribut. Atau kalau nggak permainan, HRD main dengan tokoh desa. Nanti KTP-nya diurus, duit. Ngelamar kerja, duit. Nah, nanti satu rekrutmen ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, ada 10 juta, ada yang 15 juta. Saya tahu yang begitu. Pinjam uangnya dari mana? Bang Emok. Habis itu tenaga kerjanya kontrak, baru 6 bulan diberhentiin. Lah, ya lobang. Nah, untuk itu, untuk menghindarkan ini, nanti minggu depan Ibu kita undang seluruh manajer HRD di seluruh Jawa Barat. Bikin MOU rekrutmen tenaga kerja bersih, bebas pungli. Nah, dan kemudian kita bikin kanal pengaduan, ya. Jadi warga yang adu boleh, pengaduannya terintegrasi dengan Krimsus. Jadi saya pengen Krimsus nanti tangkep calo tenaga kerja, tangkep OTT. Gitu loh. Tuh saya pengen beres nih. Nah, yang berikutnya, coba sini siapa yang ngelamar? Udah bisa belum? Pakai aplikasi nyari gawe. Ini gagasan original Provinsi Jawa Barat. Jadi nggak usah ngantri lagi. Nanti pakai sistem aplikasi ngelamarnya. Tetapi yang lokal diprioritaskan, nanti ada pagar-pagar melindunginya ada. Ya, yang sini dilindungi dulu prioritas utama karena ini yang punya tempat, sawahnya diganti jadi pabrik. Nanti jumlah tenaga kerjanya berkurang, harus prioritas. Oke? Tetapi harus dilatih dengan baik. Oke? Nanti dinas tenaga kerjanya nanti saya siapin biayanya. Kalau kita bisa bikin pelatihan. Sistemnya dari di sini, pelatihnya dari sini, gak apa-apa. Selama pelatihan kasih uang saku oleh Pemprov, saya siap. Beres, duit banyak.
Dana transfer boleh dipotong, tapi duit kita nggak akan habis. Kagok aing liar. Nah kemudian ngelamarnya bagaimana? Pakai sistem aplikasi. Nanti kan tinggal di-upload jasanya, persyaratannya kan. Nggak usah fotokopian. Nanti udah diseleksi, udah lulus, baru ngurus persyaratan. Udah lulus dulu. Oke? Udah diterima di pabrik. Pabrik apa namanya? Oke, lurus SKCK-nya, urus keterangan kesehatannya. Boleh. Jangan sebelum ngelamar ngurus persyaratan, nyaho tuh buka duit. Setuju? Buat Bu, surat edaran gubernur atau surat peraturan gubernurnya tentang sistem rekrutmen tenaga kerja di Jawa Barat. Ngurus persyaratan setelah lulus. Oke. Coba siapa sini, ayo. Siapa yang bisa ngisi aplikasinya? Udah bisa. Nanti mungkin seminggu lagi di Play Store bisa. Ayo. Maju. Ayo. Mana handphonenya pegang? Sok situ disorot. Oke. Udah bisa belum? Udah, jangan gemeteran. Suaminya mana? Oh belum kebeneran. Oke. Sudah. Udah masuk. Liatin kalau udah masuk. Ada kamera yang nyorot ke sini enggak? Kan antuk. Situ. Oke. Ngedekat. Dekat. Udah. Tutup itunya, ganti. Sok aplikasinya liatin. Namanya siapa udah masuk, caranya bagaimana? Oke, omong Neng, caranya gimana? Kasih tahu. Caranya gimana? Cara masukin aplikasi. Sini. Oh, boleh kalau saya pegang dikit boleh. Pertama kita daftar. Mau pilih siapa? Bupati apa gubernur? Dua-duanya duda. Nanya dulu pilih gubernur apa bupati? Ya, sok pertama apa? Pertama kita ketik daftar sekarang di sini. Di aplikasi. Di aplikasi. Terus ngakses ke aplikasinya bukanya gimana? Di Play Store. Play Store-nya udah muncul belum? Belum. Nanti paling 3 hari 4 hari lagi muncul. Terus kita klik daftar sekarang. Daftar sekarang, oke. Setelah terklik daftar sekarang, terus kita pilih pencari kerja. Pencari kerja. Kalau saya pencari istri ada nggak situ? Terus di sini kan ada pendaftar pencari kerja. Terus kita isi dari ini, nick dulu. Oke. Nick itu apa? Nomor induk KTP. Nomor induk kependudukan. Terus. Apa lagi? Bentar. Oke. Setelah ngetik lagi nama lengkap. Iya, nama lengkap. Setelah ngetik nama lengkap, tempat tanggal lahir. Iya. Terus ngetik email. Iya. Ya bener kan? Masukin nomor HP. Masukin akun kalau udah punya. Ya saya lihat di situ. Udah isi. Udah anak sekarang pinter-pinter. Kalau saya nggak ngerti, bisa nyuruh aja. Oke? Yang Neng udah muncul belum? Belum, benar. Udah sebentar, sabar dulu. Wah, hebat. Itu si Iqbal siapa? Operator. Dikira pacar. Terus kita isi tempat lahir, terus tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, alamat lengkap. Di situ bisa dikliknya, ya. Oke. Terus perusahaannya, Bu, kalau nanti di sini bisa dibuka akses perusahaan mana yang butuhkan tenaga kerja. Ada fitur sendiri. Itu bisa diakses di Play Store. Oke. Jadi mulai tahun depan sistem rekrutmen tenaga kerja terbuka. Bisa diakses di Play Store. Oke. Tuh, udah. Udah kan? Yang Neng udah masuk? Belum. Hah?
Udah masuk belum? Oh lagi ngisi. Langsung ketik minta gajinya 30 juta. Hah? Ya 100 kalau di saya jatahnya. Gubernur. Pak Bupati 200. Lebih tinggi dari saya. Plus iklan dia dapat. Ya Pak. Tadi siapa yang minta dimasukin ke barak suaminya? Mana? Sini ngomong, sini ngomong apa sih? Ngomong apa? Pak, yang pegang-pegang. Aduh yo. Masuk. Pak, punten pisan ya. Nitip lakine kula ku dolanan ayam bae. Tadi titip Pak. Mobil saya dicegat tadi, opo nggak ngerti. Tapi denger ayam, oh suaminya pengen dimasukin barak, kadang ngadu ayam bae. Ya titip Pak. Ngadu ayamnya di mana? Ya mau ngelus-ngelus saya nih ngomong kita boro-boro dilus-lus Pak. Jadi suaminya nggak pernah ngurus mbak. Yo. Ngurusnya ayam aja. Iya Pak. Yang usaha siapa? Gitu. Usaha apa? Dagang. Dagang apa? Dagang lambi, tali wewe. Pak beli utang, beli duit. Wah itu bahaya, tali utang, pali wewe kalau sudah dibayar utang nanti, wah bahaya tuh. Lah, berapa dapat untungnya? Iya mayan Pak, paling oli ya sedino ku ya 40, 50. Sekarang punya utang nggak? Ya Allah, akhir demen gali lubang tutup lubang. Lubang siapa yang ditutup? Ya Bang Emek Pak, Bang Mekar, Bang Syariah kita izin Pak. Berapa punya utangnya? Akhir kita izin ngomongnya ke Pak. Ya ngomong aja. Aduh Pak izin temenan. Berapa? Luwi dari 10 juta kita izin. Izin. Barang laki baru dewek uang nelayan Pak. Lakinya nelayan? Iya Charlie Pak. Kadang mangkat kadang beli. Pun jagate angin sih. Suaminya ini terus ya? Nelayan, barang perawi kan lagi bodol, rusak. Orang bisa menggai ngelus-ngelus ayam aja tadi. Aing dengar ti ngomongnya sawar eta. Eta jadi ungapoe lalakina ieu sia maneh ngomong Indramayu aing Sunda sia. Ya. Heeh. Eta salaki maneh unggal poe teh ieu. Hayam pagi-pagi teh nya. Isuk-isuk teh hayam di mandian. Hayam dielus-elus di mandian, dilap-lap, di jamuan. Di jamuan. Ari pamajikan sok dilus tara. Aduh, boro-boro Pak, hayang nawai atuh Pak. Tapi ditumpakan nosok. Aduh, sering Pak. Sering. Oh, ditumpahkan sering. Asik enak sih Pak. Tapi diberi duit tara. Jadi ku Pak mau go. Urip mayan mati emong. Artina hidup nggak apa-apa, mati nggak mau. Wow. Pak, karena biaya mati kan mahal Pak. Sekarang nyetorin Bang Emok, Bang segala macam gimana? Ya mau go kita dagangan muter-muter esok sore awan bengi gitu Pak. Ya gimana untungnya? Ya mau esok mider misalnya sekolahan ya TK SD. Mider. Iya ngider Pak. Oh ngider. Toli balik jam 10. Toli mangkat maning terus asar. Kin mumpung gitu kepengen ketemu karo Pak Dedi apa tak tinggal nong menggawe. Ya suaminya disuruh ke berak militer numpakan maneh sahang ke. Ayo wis bagen daripada makan yai sangat beli pegel tuh Pak. Di ten baenya. Jadi kieu bae. Apa Pak? Kurang dibere modal kerja dagangnya 10 juta. Amin ya Allah Gusti kita ngimpi apa gini. Udah. Tapi nggak boleh pinjem Bang Emok lagi. Iya Pak. Ya. Iya. Dagang yang benar. Benar Pak. Modal dagang berapa? Yo pasar sih Pak kadang yo seoli duit wong ngarane go nagih. 1 juta cukup kan? Ya boleh cukup Pak. Ya udah yang 9 juta beresin utangnya. Iya Pak. Salam, tapi nggak boleh pinjam lagi. Iya Pak. Sumpah. Alhamdulillah. Ya Allah Gusti, terima kasih ya Allah atas semua nikmat yang Kau berikan ya Allah. Ya dupa. Ya awas, jangan pinjam lagi. Kita ngomong apa itu dongo esok sore awan bengi Pak. Pengen ketemu bapak lu. Asia mereka yang ngelunasan hutang aingnya ho. Ya bener aja hari bapak sih hari ngomong. Wes, nanti tuh minta nomor rekeningnya sini kasihin. Iya ya Allah ya kesuwun ya Allah Gusti, terima kasih ya Allah. Terima kasih. Suaminya mau dibawa kemana? Ke barak. Ya titip ya Allah sore apa Pak. Lah gak mau ah. Asli si wong baik Pak, cuma kenang pergaulan. Kasih tuh ke Bupati suruh urusin. Kita Bupati kita. Kesana ngomong suaminya. Dermayu kita Cirebon. Suka orang dia. Wong Bungkulor. Perbatasan Dermayu. Oh dagangnya di sini. Iya muter-muter. Muter-muter ya wes.
Wes, celananya bagus ya. Iya Pak, tali kutang tali wewe gini. Ya. Udah, aksesnya udah. Dari sini. Udah. Liatin, udah terakses ke kameramennya. Ah. Ini kameramennya. Ini saya sudah mengisi aplikasi Siap Gawe. Ini nama saya Elsa, saya udah ngisi di sini. Oke. Udah ngisi ya? Ininya diliatin. Terus saya juga udah ngisi profil saya di sini. Saya tinggal cari lowongan kerja di sini. Tinggal klik ini. Terus kita bentar. Loading. Udah. Ya udah, kalau loadingnya mungkin di sini yang kurang. Ya. Oke. Di sini yang kurang. Nanti kapasitasnya tambah, nggak boleh ada loading begini. Kalau perlu 10 miliar, 100 miliar tambah kalau demi rakyat, ya. Bikin. Ya. Udah. Kameranya jangan terus ke wajah sini yang emang manis, udah. Udah wes. Ngerti toh nanti bisa di sistem aplikasinya bisa dipelajari dan yang paling utama adalah harus tumbuh tenaga kerja baru. Mudah-mudahan tahun ini tapi real Ibu ya, tahun ini berapa 11.000. Bener tuh. Bener. Jangan bohong. Serius ya? Di mana saja? Di industrinya udah teridentifikasi. Sudah Pak, yang hadir di sini 16, yang luring tadi di Nah, kayak gini, pabrik ini butuh berapa? Pabrik ini tahun ini 530 Pak. 530. Ya. Yang orang sini ada potensi tenaga kerjanya ada berapa? 603 orang sini yang punya potensi untuk bekerja itu berapa? 603 orang. Ya udah itu yang diseleksi. Iya Pak. Ya, begitu. Kan jadi gampang. Jadi begini, sederhana kalau cara berpikir saya sebelum ke aplikasi. Di sini industrinya butuh 500 orang. Potensi orang sini untuk bisa bekerja 600 orang. Datanya oleh Ibu, oleh Kadisnaker Indramayu, kasihin aja ke pabrik. Dari data 600 itu, nah, dan nomor HP-nya nanti oleh pabrik tinggal dipanggil untuk seleksi, nggak perlu ngelamar. Setuju nggak? Sudah, nggak usah capek-capek. Tinggal sebelum ngomong aplikasi ini aja data yang dari masyarakat sekitar 600 itu, nama, alamat, status sosialnya, kemudian pendidikannya apa, dikasihin aja ke pabrik, ke HRD. Nanti HRD memanggil mereka untuk diwawancara dan mengikuti tes atau seleksi. Oke? Itu caranya ya. Barangkali itu saja saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan tenaga kerja di Jawa Barat semakin banyak rekrutmennya, pabrik-pabrik berdiri, pertanian semakin maju, kelautannya maju. Insya Allah Indramayu, Reang, Jawa Barat istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih Bapak. Selanjutnya berkenan untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Tim media kami silakan untuk mengambil gambar di atas panggung. Bapak Ibu kami undang untuk sama-sama berdiri. Kita akan mengabadikan momen yang sangat luar biasa pada hari ini. Terus berlatih bernyanyi demi masa depan. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Kawan mau media? Ya.
Halo.